Pada kesempatan kali ini kami akan membahas keluarga Tiber yang dikenal sebagai pewaris Warhammer Titan atau Titan Palu Perang. Lalu siapakah mereka sebenarnya? Kenapa ia menjadi penguasa tertinggi di Marley? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Pertama-tama kami akan ingatkan kalau sudah jelas dalam pembahasan ini akan ada spoiler. Jadi buat kalian yang cuma menonton animenya dan tidak mau mengetahuinya lebih lanjut, silakan skip video ini. Oke, lanjut. Keluarga Tiber pertama kali disinggung pada episode 61 oleh Seke Yeager. Mereka adalah keluarga yang dikatakan sebagai keluarga pewaris dari Titan Palu Perang. Menurut rapat para pejuang tersebut, keluarga Tiber diperlukan sebagai pendongeng atau pencerita agar dunia mau bersatu menganggap Eldia di Pulau Paradis sebagai ancaman dan iblis yang harus dimusnahkan. Dan tepat di episode 63, keluarga Tiber datang ke Liberio dan setuju dengan rencana Marley. Tapi kok ia ditunjuk sebagai pendongeng dan bisa menyatukan dunia melawan Paradis? Apa pengaruhnya? Kenapa keluarga ini seperti sangat istimewa dan dipercaya oleh orang-orang? Nah, itu dia yang akan kami bahas di sini. Jadi kita akan mulai dari sejarah 100 tahun yang lalu. Dulu saat Kekaisaran Eldia masih ada atau bahasa gaulnya Eldia Empire berkuasa, semua Titan masih bersatu, yaitu ke-9 Titan dalam Kekaisaran Eldia tersebut. Jadi yang namanya Eldia di Paradis dan di zona pengasingan itu belum ada. Dikatakan bahwa memang benar mereka sudah berkuasa selama kurang lebih 1700 tahun di atas orang Marley. Jadi dulunya orang Marley itu cuma babunya Eldia. Tapi kok sekarang kebalik? Oke, sabar dulu. Jadi kita akan jelaskan sedikit-sedikit. Peristiwa Perang Titan yang terjadi 100 tahun lalu sesuai pengakuan Dina Fritz mengubah segalanya. Dan sejak saat itu, sang raja yang memiliki founding Titan kabur ke Paradis dengan sebagian rakyatnya dan meninggalkan sebagian Eldia di Marley. Dan sejak saat itu, Marley memiliki 7 Titan dan menjadi pemimpin dunia baru menggantikan Eldia. Loh, kok bisa? Inilah sejarah sesungguhnya. Jadi cerita sebenarnya yang terjadi perang besar Titan 100 tahun yang lalu membenturkan pertarungan antara kedua belah pihak pewaris Titan. Anggap saja 4 Titan melawan 4 Titan. Dan 1 Titannya yaitu Raja yang memiliki founding Titan tidak ikut. Lalu kenapa perang besar Titan bisa terjadi? Kalau kalian membaca manganya, ada 2 versi cerita. Dan di sini kami hanya akan menceritakan versi cerita yang real atau aslinya. Jadi perang besar antara Titan terjadi karena ulah Raja Fritz, tepatnya pewaris raja ke-145 yang bernama Karl Fritz. Sejak ia mewarisi kekuatan founding Titan, ia sedih melihat Marley ditindas oleh Eldia. Ia membenci Eldia karena terus berperang dan haus akan perang. Maka dari itu, sejak saat itu, ia memiliki rencana untuk menggulingkan kekaisaran Eldia. Ya, menjatuhkan kekuasaan Eldia itu sendiri dengan bekerja sama dengan keluarga Tiber pewaris dari Titan Palu Perang. Rencana pun dimulai. Raja dan Tiber membuat rencana agar Marley lah yang terlihat sebagai pahlawan di sini. Dan terciptalah Helos, sang pahlawan dari Marley yang menumpas dan menghentikan perang Titan 100 tahun yang lalu. Tapi faktanya Helos itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya karangan yang dibuat oleh Raja dan keluarga Tiber agar dunia percaya bahwa Marley lah yang berhasil mengkudeta kekaisaran Eldia. Aslinya Raja Fritz lah dan keluarga Tiber yang mengorbankan rasnya sendiri, yang saat itu berhasil memecah perang saudara antara pewaris Titan. Setelah 7 Titan melemah, akhirnya Raja Fritz pindah ke Pulau Paradis membawa sebagian rakyat Eldia dan tinggal damai di sana. Ia hanya berpesan bahwa jangan ganggu kedamaian dan peristirahatanku. Jika berani, maka jutaan Titan akan meratakan dunia ini. Tapi kita semua tahu itu adalah hoax atau ancaman saja.
Sesuai perkataan Kruger kepada Grisha dulu, kalau raja terikat sumpah anti perang. Sumpah anti perang maksudnya adalah hanya keluarga kerajaan dan keturunannya saja yang bisa menggunakan kekuatan Founding Titan. Lalu dibuat juga ideologi raja bahwa keluarga raja tak boleh mengganggu kedamaian dunia lagi. Yang pada akhirnya ini membuktikan selama 100 tahun Titan di dalam tembok tersebut tak pernah bergerak karena ideologi raja. Nah, beda lagi kalau saat ini Eren yang telah menjadi pewaris dari Founding Titan. Toh dia bukan keluarga kerajaan. Jadi ancaman yang awalnya palsu jadi benar di tangan Eren. Oke, kita kembali ke keluarga Tiber. Setelah raja ke Paradis, tentu saja keluarga Tiber mendapatkan kehormatan atas kerjasamanya dengan raja, yang membuat orang Marley menghormati keduanya karena berhasil membebaskan Marley dari penindasan. Sebenarnya rajalah yang menyelamatkan dunia ini dan mengakhiri kekejaman Eldia. Begitu pula dengan keluarga Tiber yang sama melakukan hal tersebut. Karena Tiber memilih tinggal di Marley dan mendapatkan kehormatan, jelas hanya para petinggi Marley saja yang tahu kalau sebenarnya keluarga Tiber sudah menyelamatkan Marley. Makanya ia dikatakan sebagai orang yang menguasai Marley. Karena toh sebenarnya tanah kebebasan Marley diraih oleh keluarga Tiber dan raja, walau mengorbankan rakyatnya sendiri yaitu Eldia. Sampai hari ini Eldia yang ada di Marley ditindas itu semua karena keluarga Tiber yang menjual mereka demi kehormatan yang ia raih. Lalu jika benar peran keluarga Tiber hanya diketahui segelintir orang saja, lalu kenapa seluruh dunia menganggap ia adalah pahlawan? Nah, itu ada di versi cerita palsunya. Jadi dulunya Helos dan keluarga Tiber bekerja sama menjatuhkan kekaisaran Eldia. Makanya Tiber dianggap sebagai pahlawan dunia dan berhasil membebaskan Marley. Dan juga berhasil mengusir Raja Eldia sampai ke Pulau Paradis. Dan itulah kebohongan yang selama ini dipercayai oleh seluruh dunia. Yang pada kesimpulan akhirnya adalah keluarga Tiber mendapatkan kehormatan karena sebenarnya Helos itu tidak ada. Jadi sebagai orang yang mengakhiri peran dan berpihak pada kebebasan Marley, makanya ia menjadi pemimpin tertinggi di Marley. Walaupun ia orang Eldia, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa pada Eldia yang ditindas di Marley. Karena pada dasarnya ia telah memberikan kebebasan pada Marley bukan Eldia. Jadi, ya, keluarga Tiber cuma dapat enaknya saja. Dulu ia bersama raja kasihan dengan Marley. Sekarang walaupun sesama rasnya diperlakukan buruk pun, ia tak merasa sedih karena yang mereka tahu sesuai ideologi raja, kalau kekejaman Eldia selama 1700 tahun tidak bisa digantikan. Ini menjelaskan kenapa tangan Willy gemetar dan ketakutan, karena ia sendiri bimbang dan bingung apa yang ia harus lakukan pada rasnya sendiri. Di sisi lain kasihan sama Marley, tapi di sisi lain ia membenci darah Eldianya juga. Kalau ia mau melarang Marley memperbudak Eldia, itu kan juga tidak bisa. Karena sekali lagi ia masih merasa bersalah kepada Marley atas dosa-dosa leluhurnya selama 1700 tahun tersebut. Jadi ya, suka-suka Marley lah, bahasa gampangnya begitu. Jadi pada intinya keluarga Tiber sebagai pewaris Titan menerima kehormatan palsu, membohongi publik, pencuri busuk, dan keluarga yang paling rendah yang selama ini AFK melihat rasnya sendiri ditindas. Ya, itu bukan kata-kata saya ya. Willy sendiri yang nanti mengakui kalau memang benar keluarganya itu cuma keluarga yang menikmati kebebasannya saja. Dan walaupun ia seorang Eldia, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalaupun Marley memiliki 7 Titan, mereka takkan bisa melawan keluarga Tiber. Karena ia telah dipercayai oleh seluruh dunia melalui kisah palsunya, yang menyelamatkan Marley dan dunia yang saat itu meruntuhkan kekaisaran Eldia. Nah, jika kita mau melihat secara terbuka, saya pribadi sebenarnya kagum pada kekaisaran Eldia. Bayangkan loh, 1700 tahun berkuasa dan tak terhentikan. Itu pun tumbang karena rajanya sendiri dan menjadikan perang saudara yang saling melemahkan. Yang pada akhirnya Marley saat itu masih lemah karena ia dibebaskan saja. Bukan karena Marley kuat, tapi karena Eldia yang sudah muak dengan kekejaman rasnya sendiri. Artinya benua Marley dibebaskan oleh orang Eldia itu sendiri. Ini juga menjelaskan kenapa kekuatan Titan itu begitu overpower sampai-sampai mungkin tak akan pernah bisa ditumbangkan
jika bukan terjadi pengkhianatan. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang keluarga Tiber yang kita kenal sebagai keluarga pahlawan dan keluarga pewaris dari Titan Palu Perang. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.